Pengertian reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan adalah proses pertumbuhan yang menghasilkan keturunan baru. Ada dua cara pertumbuhan reproduksi. Yang pertama, reproduksi seksual, melibatkan pelabuhan sel kelamin jantan, benang sari, dan betina putik untuk menghasilkan biji. Yang kedua, reproduksi aseksual, tumbuhan yang menghasilkan keturunan baru tanpa melalui proses peleburan sel kelamin. Contohnya adalah tunas, umbi, dan stik. Berikut ciri-ciri dari tumbuhan lumut. 1. Struktur sederhana, tidak memiliki akar, batang, daun sejati, tetapi memiliki struktur mirip. 2. Habitat, hidup di tempat lembab dan teduh. 3. Fotosintesis, memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. 4. Reproduksi, bereproduksi secara seksual melalui spora dan aseksual melalui tunas. 5. Siklus hidup, memiliki fase gametofit, haploid yang dominan dan fase sporofit, diploid yang pendek. 6. Struktur reproduksi, memiliki antheridium jantan dan acrygonium betina untuk reproduksi. 7. Peran ekosistem, menahan air, menyediakan habitat, dan menjadi sumber makanan bagi hewan kecil. Tumbuhan lumut. 1. Fase gametofit, dimulai dari spora haploid, spora berkecambah membentuk protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa atau talus. Talus menghasilkan gametogium. Antheridium menghasilkan sperma atau gamet jantan. Archegonium menghasilkan sel telur atau gamet betina. Sperma berenang menuju archegonium dengan bantuan air untuk membuahi sel telur. 2. Fase fertilisasi. Sperma membuahi sel telur di dalam archegonium. Hasilnya adalah zigot diploid 2N. 3. Fase sporofit, diploid 2N. Zigot berkembang menjadi sporofit, fase vegetatif yang tergantung pada gametofit. Sporofit memiliki struktur seperti tangkai kecil dengan kapsul, sporogium. Di ujungnya, di dalam sporogium terjadi pembelahan meiosis yang menghasilkan spora haploid. 4. Penyebaran spora. Spora haploid dilepaskan dari kapsul dan menyebar melalui angin atau air. Spora berkecambah menjadi protonema baru melalui kembali siklus hidup ringkasan siklusnya. Berikut siklus hidupnya: spora, protonema, gametofit, fertilisasi, zigot, sporofit, sporogium, dan spora. Berikut ciri-ciri dari tumbuhan paku. 1. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. 2. Berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan, metagenesis. 3. Spora dihasilkan dalam sporogonium yang berkumpul dalam sorus. 4. Hidup di tempat yang lembab, baik di darat, perairan, maupun menempel. 5. Batang ada yang bercabang-cabang dan berkayu. 6. Rhizoid, sudah berkembang ke bentuk akar. 7. Memiliki xilem dan floem, sederhana, radial dan konsentris. 8. Paku muda, daunnya menggulung dan bersisik, terbagi menjadi daun steril, protofil, dan daun fertil, sporofil. Tumbuhan paku. Siklus hidup tumbuhan paku, metagenesis, melibatkan pergiliran keturunan antara fase sporofit dan gametofit. 1. Fase sporofit, dominan dalam siklus hidup tanaman paku. Sporofit adalah tumbuhan paku dewasa yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Di bawah daun, terdapat sporogium yang menghasilkan spora melalui meiosis. Spora dilepaskan dan menyebar melalui angin atau air. 2. Penyebaran dan berkecambah spora. Spora jatuh di tempat yang sesuai dan berkecambah menjadi protalium. Protalium kecil, tipis, berbentuk hati, dan hidup mandiri. 3. Fase gametofit. Protalium menghasilkan gamet di alat reproduksi. Antheridium menghasilkan sperma. Archegonium menghasilkan sel telur. Sperma bergerak menggunakan air untuk membuahi sel telur di archegonium. 4. Fertilisasi. Sperma membuahi sel telur di archegonium, membentuk zigot. 5. Perkembangan zigot.
Zigot tumbuh menjadi sporofit baru. Memulai siklus kembali. Ringkasan siklus: spora, protalium, gamet, fertilisasi, zigot, sporofit, sporagium, dan spora.